ini guru saya di YouTube loh. Selama ini belajar dari YouTube, dari online. Dan sekarang saya dengar nih, beliau mengembangkan pengobatan komplementer dan ada stem cell-nya. Maka komplementari medicine bersama Pendekar Nusantara, kita akan buat Akademi Karnus. Saya berkenan dong. Iya gitu dong. Halo Bapak Ibu, selamat datang di Podbas, podcast di dalam bus ada penontonnya. Halo. Luar biasa. Nah, sekarang kita lagi ada di Unisula. Dan di depan saya sangat terhormat sekali nih. Beliau mau masuk ke BIS Karnus. Dan tadi kita dikasih kesempatan oleh beliau untuk sharing tentang Karnus di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, ya. RSI Sultan Agung. Beliau adalah Dr. Agus Sujianto, spesialis bedah. Assalamualaikum dok, apa kabarnya? Assalamualaikum Mas Iwan, ini guru saya di YouTube loh. Selama ini belajar dari YouTube, dari online semuanya. Saat ini ketemu gitu kan. Jadi kayak mimpi di siang hari. Saya sangat tersanjung nih kalau begitu ini. Beliau luar biasa. Karena beliau ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Sultan Agung, dan samping beliau ini adalah ada Pak Gali, Manajer Pendidikan dan Pelatihan. Manajer Pendidikan Pelatihan RSI ya, Sultan Agung. Dr. Agus, saya ingin bertanya sedikit nih. Ya. Di Rumah Sakit Sultan Agung ini sudah lama ya? Iya, kita 55 tahun. 55 tahun. Iya. Dan sekarang saya dengar nih, beliau mengembangkan pengobatan komplementer dan ada stem cell-nya. Bisa diterangkan sedikit dok, apa sih bedanya komplementer di sini sama stem cell sini sama yang lain ya? Iya, Kan banyak orang sama stem cell. Sebenarnya nggak ada yang beda sih, cuman karena kita di selama ini kan belajar di kedokteran itu kan bagi ilmu sekarang itu disebut sebagai konvensional karena berdasarkan evidence base. Sementara ke depan kita itu kan akan menjadi presisi medicine. Nah, presisi medicine. Nah, ketika presisi medicine itu melalui konvensional, maka harus ada partner teman-teman yang berada di luar ekosistem pendidikan kedokteran sekarang, yaitu teman-teman yang secara undang-undang itu udah legal, yaitu komplementari. Artinya ilmu-ilmu yang di luar yang selama ini entah herbal medicine ataupun apapun konsep-konsep termasuk Karnus, itu merupakan bagian daripada bagaimana ilmu kedokteran nanti berkembang menuju presisi medicine. Seperti tadi kita di seminar tentang Karnus, kita masukkan ke komplementer. Tujuannya adalah apa yang telah kita lakukan bisa kita kombinasikan dengan metode-metode konvensional yang ke depan bisa menjadi presisi medicine. Tentunya ini akan bakal jadi sesuatu yang luar biasa ya, betul, beda. Begitu. Bentar, saya kok tertarik. Presisi medicine itu apa sih dok? Presisi medicine itu personal medicine. Jadi jadi orang satu dengan yang orang lain itu berbeda tata laksanaannya. Seperti tadi Pendekar Nusantara bilang, what is the cell size? Apa yang diinginkan sel? Jadi apa yang diinginkan sel itulah yang nanti tiap manusia akan berbeda menurut kita. Nah, pengembangan itu kalau kami kan secara konvensional itu sekarang presisi medicine dikembangkan dengan cara belajar terhadap sel untuk terapi kuratif dan rehabilitatif. Nah, untuk promosi prevensinya ini yang diperlukan, maka komplementari medicine bersama Pendekar Nusantara akan kita kombinasikan di masa-masa depan. Jadi kita bisa saling kayu bersambut ini iya ya. dong, kan ilmu itu luas. Kita entitas terbuka, jadi ya ilmu pengetahuan harapan kita kan kedepannya bisa nanti bersama Diklat kita akan buat, kalau berkenan Karnus akan kita buat Akademi Karnus. Saya berkenan dong. Iya gitu dong. Itu hal yang di dalam Karnus itu kita impi-impikan. Karena gimana pun juga kita bukan dokter, jadi mungkin mewakili masyarakat lah yang kita belajar bersama gitu kan. Ya, kita menginginkan nanti ada sumbangsi lah kita dalam dunia kesehatan. Jadi insya Allah kan rumah sakit kami itu rumah sakit pendidikan, rumah sakit riset dan juga pelayanan. Secara pelayanan apa yang sudah diriset di Karnus pasti insya Allah akan kita pakai untuk aplikasi klinis. Secara riset banyak hal yang belum bisa dibuka terhadap konsep-konsep konvensional versus tadi advance. Artinya advance itu menghantarkan kita ke presisi medicine. Lebih dari apa yang sudah kita lakukan sekarang dengan advance, yaitu dengan penambahan Karnus gitu. Dan yang satu adalah untuk pendidikan. Maka apa yang sudah kita teliti atau kita lakukan riset dan aplikasi bisa dididik ke orang lain untuk kesejahteraan bersama. Betul. Rahmatan lil alamin. Tuh, kita diminta ikro. Ikro. Nah, inilah kita ikro itu artinya luas sekali, membaca, berpikir.
pendidikan. Nah, sehingga dengan semakin masyarakat banyak teredukasi tentang masalah kesehatan, harapannya kan banyak kelahiran itu menelurkan generasi yang cerdas dan sehat. Harapannya walaupun Karnus sampai sini disambut banjir, di luar juga banjir itu. Semoga dengan banjir kedatangan jenengan akan rezeki yang melimpah bagi kita semua. Amin, amin, Dan amin, rezeki amin. bagi seluruh umat manusia manusia. untuk penyembuhan. Jadi buat sobat Karnus ya, Karnus dikasih kesempatan nih oleh beliau dan juga sudah disampaikan juga ke Pak Direktur juga, ya semoga nanti ke depannya rencana kita untuk membuat edukasi Karnus ya, entah dalam bentuk akademik apa, tidak tahu nanti ya. Ya. Kerjasama dengan Rumah Sakit Islam Kenagung untuk mengimplementasikan dan mengedukasikan, jadi bisa sampai ke teman-teman yang memang pakarnya kesehatan. Jadi ilmu kita bisa dipakai sehingga melengkapi ya sarana metode yang untuk menyembuhkan masyarakat. Amin, amin. Dan kalau bisa banyak penyakit itu selesai di negeri kita, kenapa harus ke luar negeri? Itu Nah, ya. Siap. Masa sih kita kalah dok sama Iya. Singapura? Fungsinya jadi pendekar Nusantara. Betul. Baik, Oke. Dr. Agus, Siap. Pak Galih, makasih banyak Saya harus atas pamit. kesempatannya. Ya. Kami mau Siap. pamit ke Sidoarjo. Oke, selamat Sampai- jalan. Kami sampai akan jumpa. berkunjung balik ke Karnus. Kami tunggu dengan senang hati. Demikian. Oke. Sampai jumpa Bapak Ibu. Karus tell the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.